ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya, dengan taufik dan hidayahnya pula hanya bisa berhadir pada tempat yang paling mulia di atas muka bumi, yaitu masjid, untuk melaksanakan kewajiban yang telah dipundakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang manusia yang paling agung, yang begitu besar pengorbanan perjuangannya kepada budaya salat umatnya. Rasulullah dalam keadaan sedih, dalam keadaan berduka, selalu dalam keadaan doakan tanya agar tanya menjadi manusia yang sukses, menjadi manusia yang bahagia di dunia dan juga bahagia di hari akhirat nanti. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau, para alim ulama, para ulama yang mendidik agama. Kurangnya yang membentengi kitanya, para ulama lah yang menyelamatkan kitanya, agar terhindar daripada sebuah malapetaka besar, azab dan siksaan api neraka jahanam. Saudaraku sekalian, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah di mana sampai detik hari ini Allah mendengi kasih sayang yang terbesar kepadanya. Sekian banyak manusia yang hidup di atas muka bumi hana mendung bahagia di akhirat, hana mendung selamat dan sukses di hari akhirat, hana mendung manusia diciptakan oleh Allah menjadi yang beriman untuk menjadi orang-orang Islam. Miliaran manusia yang terlahir di atas muka bumi semenjak masa Nabi Adam alaihi salam sampai akhirat, tidak sedikit di antara mereka yang hidup dalam keadaan kufur kepada Allah, lahir daripada keluarga kafir, hidup dalam lingkungan orang-orang kafir, bahkan sampai akhir kehidupan, detik-detik nafas terakhirnya dia menjadi manusia yang kufur kepada Allah. Tapi Allah menunjukkan hidupnya lahir daripada keluarga yang Islam. Ayah bungsi tanya, keluarga tanya, nenek moyang tanya daripada umat Islam. Udah dalam lingkungan umat Islam. Di sekeliling tanya begitu tanya lahir takalan masjid tempat-tempat ibadat. Ini merupakan pemberian anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Pernahkah kita sadar, wahai saudaraku sekalian, jasa apa yang pernah tanya berikan kepada Allah? Kenapa Allah memilih tanya sebagai orang Islam? Bahkan tanya orangnya lahir daripada keluarga Islam, udah dalam lingkungan orang-orang Islam. Ibadatku yang pernah saya persembahkan di hadapan Allah, sehingga Allah tidak pilih kitanya dengan sedemikian rupa. Tidak ada jawaban lain, wahai saudaraku sekalian, selain Allah begitu besar kasih sayang kepada kitanya. Allah ingin melumak jalan kitanya agar sukses bahagia di hari akhirat, supaya kitanya menjadi manusia yang selamat. Makanya Allah pilih tanya, pilih keluarga kitanya, pilih anak-anak kita untuk menjadi manusia yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam perjalanan hidupnya, wahai saudaraku sekalian,
Tidak sedikit di antara kita yang mengabaikan, yang menyia-nyiakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bermodalkan iman, hanya bermodalkan Islam, tanpa peduli katanya dengan anjuran dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup katanya, sehingga kelak nanti di hari akhirat hanya menjadi manusia-manusia yang menyesal selama-lamanya dimasukkan dalam neraka jahanam. Kafir dalam neraka jahanam pantas karena mereka memang lahir daripada keluarga kufur, tidak tahu beriman, tidak tahu beribadah. Akhirnya mereka menjadi penghuni neraka jahanam. Tetapi katanya ulunyo yang hidup daripada keluarga umat Islam dalam lingkungan orang-orang beriman, akhir-akhir kehidupan dia menjadi manusia celaka dan durhaka kepada Allah karena kita banyak menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang ditegakkan oleh Allah. Ini merupakan manusia-manusia yang sangat menyesal di hari akhirat. Ini merupakan orang-orang yang begitu besar kerugiannya, yang harus menangis selama-lamanya nanti di hari akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala pesan khusus kepada kita. Ada sebuah maklumat dan anjuran kepada kita. Khusus kepadanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ha, kata-kata yang punya iman, yang kalian karuniakan iman khusus, yang kafir itu ini daripada anjuran dan maklumat daripada Allah. Begitu besar maklumat yang diberikan oleh Allah kepada katanya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu baik-baik dan juga keluarga-keluarga kamu daripada azab dan siksaan api neraka jahanam. Keburukan dan maksiat yang kita lakukan, kewajiban-kewajiban salat dan ibadat-ibadat yang kita abaikan, itu semua perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita kepada neraka jahanam. Wahai saudara sekalian, tahu Allah kita sini harus bersih. Saboh dosa mendosa tua, dengan dosanya kita akan mendapatkan keburukan. Uronyo le di antara kita saudaraku sekalian, kurang perhatian kita tentang persoalan akhirat. Tanya lebih banyak menghabiskan waktu untuk kehidupan duniawi. Tanya lebih berat perhatian kepada tubuh yang kasar punya. Punya tubuh yang kasar, makanan tubuh yang kasar, anda pernah lupa katanya, anda pernah lupa. Menangsit keadaan yang uroyo, busi urol hego, anda pernah lupa. Yang kita habiskan waktu kan si jam 2 jam, puluhan jam kita menghabiskan waktu menangsit keadaan yang tapi makanan rohaniah begitu uroyo banyak di antara katanya yang tak abai-abaikan. Padahal kita karena cahaya iman dalam hati kita. Yang namanya orang beriman dia rindu kepada Allah. Yang namanya orang beriman dia selalu taat dan patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahkan ada yang tanya urusan tunduk deh. Inilah gara-gara ada penyakit rohaniah yang gak dihinggap dalam hati kita masing-masing. Tanya haidah ibadat kepada Allah saudaraku sekalian. Lidah berdanyo haid dah baca Quran. Apa saya danyo mungkin haid dah baca Quran? Munyo dah baca Quran tu 16 halaman dia pura lep lutut ke edisi Quran tidak pernah tertinggal. Padahal energi habis pada baca Qurannya lebih banyak daripada dah baca Quran. Quran berjejeran di rumah-rumah berdanyo lamtai-tai anak-anak berdanyo. Lam lemari-lemari penuh dengan Al-Quran. Hana letak habis energi, hana letak habis biaya. Tetapi kenapa lidah dunia tidak mau membaca Quran? Padahal waktu dia baca Quran habis peng danyo, harus tak putih Honda habis energi. Payah tak antri dah bagi dia Quran yang sabak saboh. Saboh kita saboh, kurang antri tu juga. Tapi kenapa mudah kita dalam membaca Quran saudaraku sekalian? Pernahkah kita sadar siapa aku sebenarnya? Apakah kita tidak tahu bahwa Quran yang penjaga tanya di saat tanya berada dalam kubur?
Qurannya yang menghalang ular-ular besar yang akan menghancurkan tubuh-tubuh kita. Dan Qurannya syafi'an lakum, yang bisa menyelamatkan engkau di hari akhirat. So yang hendak adanya. Bahkan itu salah satu pertanyaan. Wa ma imamuka, apa yang akan menjadi pengikut engkau, imam engkau di saat adanya berada dalam yang lahat? Hanya Al-Quranul Karim imami. Mendung adanya urunnya kata tuku. Tapi pakan haitem lidah adanya pada baca Qurannya. Belaan si urun 16 buah halaman lagi Quran. Kadang musiblah ming matang, mulai boh bareh matang. Tuhan lidah kita. Siapa sebenarnya kita? Itu gara-gara lidah kita nyokap yakin. Lidah yang berbuat maksiat kepada Allah. Lidah yang sering berkata-kata kotor. Lidah yang selalu mengupat, mengunci-unci orang lain. Yang lidahnya hanap buah, wahai saudaraku sekalian. Lidahnya kami yakin. Maka urung-urung awai para sahabat-sahabat, urung-urung yang taat beribadah kepada Allah, yang jarum dikun-kun urung lain, bahkan mangat baca Quran karena lidahnya tidak punya penyakit. Saban sih lagi tanya makanan-makanan lezat di hidang itu tu. Macam sih akan naik ke tapi tanya hai apa jo. Lidah tanya Tuhan pada baju. Bahkan akibatnya karena lidah kita yang berkayap, lidah kita yang sakit, makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan yang indah, makanan yang berbagai macam corak, yang kurung lain, mandung-mandung gerindukan ke makanannya, tanyo haid apa jo, menangsit ate yang kamu kayap puroyo. Katanya pakan haid darupuk dalam sembahyang, 5 minit darupuk dalam sembahyang sakit yang pada air mata budak. Tapi mia darupuk dalam lang lay atengnya sampai ateng dia tak beda. Hai tem sakit sagai pikirannya. Itu tandanya kiang tandanya kiang yang berdosa. Kiang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah. Tubuh yang selalu tandanya pertempatkan pada tempat-tempat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mia kata mau dalam sebutnya Tuhan. Berat tubuh tandanya. Tapi waktu tadi pada tempat-tempat lain, pada tempat hiburan, pada kedai-kedai kan anjir dia baca Quran. Tapi paling kurang Quran dah baca si malam 16 buah halaman. Bahkan Al-Quran musibut matang jesit ba Allah Taala lagi. Sebelah yang matang dah baca dia Allah boleh juga. Kagriza Allah Taala dengan kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Hai dah budak tinggal malam. Hai dah hadir kita jauh masjid di waktu subuh, wahai saudaraku sekalian. Kan gara-gara hana tingut Islam. Kan gara-gara hek kerja jauh le. Kan gara-gara le kita nyuruhnya sibuk dah. Tapi kenapa? Karena tubuh kita geser daripada tempat kebaikan. Ingin diletakkan oleh Allah pada tempat-tempat maksiat, pada tempat-tempat yang akan membawa kita kepada neraka jahanam. Maka kira-kira lagi nyuka kondisi tubuh kita benar tak sadari bahawa nyan penyakit rohaniah kadihingkap padanya. Ade kita ternyata kamu kaya makanan-makanan hidangan rohaniah yang lezat yang hadir di depan-depan kita uronyo, akan tetapi adanya yang tak sia-siakan lele. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, menyebutnya terus menerus tak jalani hidup lagi. Tak biarkan tubuh uronyo tidak mau mengerjakan taat dan ibadah kepada Allah. Tak biarkan puluhan tahun rukuk alam saja berat pada rukuk alam musalla. Mata katanya berat uronyo pak dibaca Quran karena matanya mata yang berdosa. Tubuh yang berdosa Tuhan pada bedah di malam Tuhan pada bedah bawa dia subuh. Kan gara-gara berat lagi gara-gara tingut. Menyata biarkan lagi yang terus menerus bertanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab beliau Minhajul Abidin, di mana manusia yang terus menerus dia mengabaikan tubuhnya kepada maksiat kepada Allah, biarpun dia beriman kepada Allah, akhir kehidupannya nanti imannya akan hilang. Ia menjadi manusia yang kufur, dimasukkan dalam neraka jahanam
sama seperti orang-orang kufur, na'udzubillah, subhanahu. Maka sadarilah wahai saudara sekalian, yang begitu besar kasih sayang Allah kepada hidupnya. Begitu sempurna Allah ciptakan kaya. Sebagaimana ulunyo tubuh hidupnya yang sakit tajak pak dokter tajak ubat. Hansip pak dokter biasa tajak pak spesialis. Hansip lam nangro tajak uluan nangro. Rela tak korbankan harta sebanyak-banyaknya. Lidah yang mukayap tajak ubat supaya mangat-mangat tak pajuh makanan-makanan. Menansit ibadat-ibadat hidangan yang lezatnya. Menyogolong mangat tak pajuh. Maka berobatlah hati kita urun. Menansitkan anak tanya. Anak kita urunnya beta korbankan seperatus sekalian. Anak kita wadai lahir Allah suci bersih. Hatinya bercahaya-cahaya. Iji ingin bahagia fitru akhirat. Ingin anak dengan niamat-niamat si lagi dengan lain tinggal. Beta sampai gara-gara dimudit kita. Gara-gara perjalanan mudik sajan-sajan kitanya, dia menjadi manusia yang celaka nanti di hari akhirat. Gara-gara tanya hanya tak perhatikan rohaniyah anak kitanya, yang natingat tubuh saja-saja, kemakanan jasmani saja-saja, tapi rohaniyah tidak kita perhatikan. Maka anak kitanya sehingga celaka menjadi manusia durhaka kepada Allah. Ini kezaliman yang paling besar daripada kitanya. Beda pegah-pegah tanya sayang terhadap keluarga. Padahal dia sedang membawa mereka, mengarahkan mereka, menghancurkan mereka, membawa mereka kepada malapetaka besar. Maka beda zalimi anak-anak tanya, beda sakiti anak-anak sampai ulah akhirat. Iji ingin ini kem-kem di ulah akhirat, hajman lagi ngan-ngani. Beda sampai menyesal ya Allah. Sandai jilang udekkan dengan ayah. Menyesal jilang udekkan yang keluarga ya Allah. Hana tersiksa langnya dalam api neraka jahannam. Hana lagi nyolong terzalimi ya Allah. Lang berniamat-niamat sahabat lagi dengan yang lain. Maka inilah pesan yang paling penting daripada Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, khusus kedanyo-kedanyo yang kamu iman, kagak buka peluang oleh Allah untuk menjadi ahli syurga, kagak tutup pintu neraka oleh Allah Ta'ala beta buka kembali. Jaga baik-baik diri kedanyo uronyo. Pelihara tubuh yang begitu indah, yang begitu sempurna yang Allah berikan kepada kedanyo. Menanti ke anak-anak kedanyo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagianyo karunia kedanyo sebagai orang beriman. Lagiannya kagum lahir anak-anak kita dalam keadaan beriman. Juga Allah dijaga katanya, dipelihara katanya, dipubat ate-ate katanya yang kamu kayap, ate-ate katanya yang karusak. Mudah-mudahan katanya mendapatkan ubat menjadi urung-urung yang lezat buat dia tapajuh makanan-makanan rohaniah. Menjadi urung-urung yang lezat pada saat sujud di dalam masjid. Menjadi urung-urung yang lezat pada saat katanya membacakan Al-Quran. Walaupun dia tidak baca Quran tidak ada masalah. Makanya tu mudah-mudahan tu yang sakit sampaikan bermanfaat untuk berdua dan juga kita bersama. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Ayyuhan nas, usikum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Ayyuhan nas, usikum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Barakallah fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Aqimis shalah.